Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pelajaran administrasi umum dengan Bapak Husni, hari ini kita akan mempelajari tentang jabatan. Apa sih jabatan itu? Kita bisa lihat ini ada satu gambar struktur organisasi yang ada di dalam sebuah perusahaan. Ini bisa dilihat berbagai jabatan yang ada dalam perusahaan tersebut ya, mulai dari direktur utama, direktur utama, direktur, kemudian di bawahnya ada level manager, kemudian di bawahnya bawahan daripada manajer. Baik, ini adalah jabatan ya, jabatan direktur, misalnya ada jabatan manajer dan lain sebagainya. Apa yang dimaksud dengan jabatan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia? Jabatan adalah pekerjaan atau tugas dalam pemerintah atau organisasi. Di swasta misalnya, itu. Karena pemerintah sendiri kan organisasi. Fungsi juga. Misalnya, ini sebuah jabatan, fungsinya terkait untuk memperlancar pemasaran. Kemudian dinas kegiatan ya, dinas bidang apa, jawatan, suka ada istilah jawatan kereta apian atau jawatan apa gitu. Yang kedua, di sini jabatan adalah kedudukan pegawai dalam struktur organisasi. Ya, seperti yang tadi Bapak gambarkan ya. Kedudukan pegawai dalam struktur organisasi. Kedudukannya sebagai manajer pemasaran, misalnya sebagai direktur, ya gitu ya. Jadi ulang, jabatan adalah kedudukan pegawai dalam struktur organisasi yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan kualifikasi. Artinya, sebuah jabatan itu harus terisi dengan orang-orang ya, atau orang-orang nanti yang akan mengisi jabatan tersebut harus mempunyai kemampuan yang sesuai dengan jabatannya. Di sini dilihat dari pengetahuannya, keterampilannya, sikapnya, bahkan sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan kualifikasi berdasarkan standar. Jadi udah terstandar nanti dari perusahaan tersebut. Kualifikasi itu apa? Nah, gitu ya. Bapak ingin gambarkan ya, apa itu kualifikasi. Jadi kualifikasi itu kemampuan dalam dua hal ya di sini. Bukan kemampuan yang sesuai terkait dua hal gitu. Keberadaan dalam dua hal. Apa tuh? Yang pertama, dilihat dari jenis pekerjaannya atau macam-macam yang harus dikerjakannya. Di sini ada nih. Nomor berapa? Tugas yang harus dilakukan. Ini terutama ya. Jadi itu job deskripsi, gambaran pekerjaannya. Ya, daftar pekerjaannya apa saja dalam sebuah jabatan yang harus dikerjakannya, apa saja, 1, 2, 3, 4. Nah, untuk bisa melakukan pekerjaan tersebut sesuai dengan job deskripsi, maka orangnya atau yang harus dipenuhi syarat-syarat orang yang nanti akan memangkunya yang bagaimana, itu terlihat dalam job spesifikasi. Yaitu misalnya kualifikasi pendidikannya harus apa, pengalamannya harus bagaimana, kemudian masalah pelatihannya, apakah dia harus sudah mempunyai sertifikat apa misalnya, atau bagaimana kemampuannya nanti akan dicek. Nah, tanggung jawabnya, bahkan di sini ada karakteristik emosionalnya. Ini adalah job spesifikasi ya, spesifikasi yang nanti diarahkan untuk memungkinkan orang itu mampu mengerjakan sesuai dengan job deskripsi. Maka ada yang namanya analisa jabatan gitu. Apa itu analisa jabatan? Analisa ya menganalisa sebuah jabatan gitu. Misalnya jabatan manajer pemasaran, ya dianalisa job deskripsinya apa saja, tugas yang dikerjakannya sebagai manajer pemasaran itu apa saja gitu, tugas yang harus dilakukannya. Kemudian orangnya yang pemangkunya harus bagaimana, harus pendidikannya bagaimana dan lain sebagainya, itu
spesifikasi. Nah, itu dianalisa, namanya analisa jabatan, bahasa lainnya job analisis. Dari job analisis atau dari hasil analisa jabatan itu maka akan memunculkan 3 hal gitu. Disebutkan ya. Dari hasil analisa jabatan, analisa itu kan menganalisa sebuah pekerjaan. Dari hasil analisa jabatan itu akan memberikan informasi tentang 3 hal. Yang satu, yang tadi itu job deskripsi. Apa itu job deskripsi? Jelasnya yakni suatu daftar yang memberikan gambaran terkait tugas, wewenang, dan tanggung jawab pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pegawai yang bersangkutan. Nah, gitu. Sedangkan dua, job spesifikasi, yaitu daftar yang berisi informasi tentang pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan karakter lain yang harus dimiliki seseorang terkait dengan posisinya pada satu jabatan tersebut, baik fisik, mental, umur, jenis kelamin, bahkan pengalaman dan sebagainya orangnya. Nah, yang ketiga, dari kedua hal ini akan didesain, job design gitu ya, akan didesain rancangan pekerjaan gitu, dengan penentuan tugas-tugasnya, metode, serta hubungan antara pekerjaan tersebut dengan pekerjaan lain. Akan muncul desain, contoh nih, contoh desain seperti ini, ada contoh ya, ini di hasil desainnya untuk diketahui bagi misalnya ketika akan mencari orang yang untuk sebuah jabatan. Di sini untuk sebuah jabatan manager plan manager ya, di departemennya atau di bagiannya di bagian factory. Nah, job plan manager ini berada dia dalam struktur di atas di bawah general manager. Apa saja uraian pekerjaannya atau job deskripsinya di sini tulis uraian. 1. Merencanakan implementasi strategi dan operasional pabrik. 2. Memonitor bla bla bla. 3. Memonitor bla bla bla. 4. Mengevaluasi bla bla bla. 5. Mengatasi kalau ada masalah. 6 dan seterusnya. Ini uraian pekerjaan untuk sebuah job, yaitu plan manager. Sekarang job spesifikasinya yang bagaimana untuk job untuk plan manager itu di sini disebutkan latar belakang pendidikannya, pendidikan minimal S1 gitu. S1 juga jelas jurusannya yaitu teknik kimia. Kemudian pengalamannya di bidang hal yang akan dikerjakan, pernah nggak punya pengalaman? Di sini harus punya pengalaman 5 tahun di bidang yang sama. Keahlian lain, mampu nggak dia sebagai presenter, bisa nggak dia mempresentasikan dan berkomunikasi, karena dia akan jadi pimpinan harus mampu berkomunikasi gitu ya. Nah, inilah 3 hal yang akan muncul gitu dari hasil job analisis, yaitu menganalisa sebuah jabatan atau pekerjaan. Kalau begitu berarti job analisis itu apa gitu ya. Job analisis itu menurut sini dulu ya. Job analisis itu yaitu analisa jabatan. Adalah suatu kegiatan untuk menganalisa macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan, bagaimana cara mengerjakannya, dan alasan pekerjaan tersebut harus dilaksanakan. Ini mengacu kepada job deskripsi sepertinya. Yang kedua, analisa jabatan juga memuat informasi terkait satu jabatan ya, dan syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat menduduki jabatan tersebut. Tadi syarat-syarat pendidikan dan sebagainya itu kayaknya mengarah kepada job spesifikasi ya. Kemudian menurut Manulang, apa itu analisa jabatan? Analisa jabatan merupakan suatu proses ya untuk membuat uraian sedemikian rupa. Tuh, uraian dari desainnya kan akhirnya berupa uraian. Sehingga dari uraian tersebut dapat diperoleh keterangan yang diperlukan untuk menilai kebutuhan akan jabatan tersebut. Jadi ketika akan merekrut harus dinilai sama nggak, sesuai nggak dengan hasil job analisis. Kemudian manfaat dari job analisis itu apa? Manfaat dari job analisis di sini seperti tadi salah satunya Bapak sampaikan, ketika akan merekrut ya, merekrut itu misalnya ini ada jabatan kosong, jabatan plan tadi ya, manajer plan. Maka harus sesuai dengan jobnya, dengan job design tadi ya. Job deskripsinya atau job spesifikasinya harus
ketika pada seleksi. Jadi manfaatnya itu untuk seleksi, ya, untuk merekrut. Kedua, untuk kompensasi gaji. Kenapa dengan kompensasi gaji? Kan dari job deskripsi itu kelihatan gitu, seberapa dia harus bertanggung jawab, seberapa beratnya pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, itu harus diimbangi dengan gambaran kompensasi gaji gitu. Kemudian juga evaluasi jabatan. Melalui pengamatan, melalui analisa jabatan, dianalisa kira-kira perlu dievaluasi sejauh mana beratnya. Kenapa misalnya banyak yang tidak mampu untuk jabatan tersebut, perlu dievaluasi alasannya apa gitu, bagaimana jalan keluarnya deh. Nah, kemudian hasil analisa jabatan juga bisa menilai prestasi kerja pegawai. Kan pekerjaannya seperti ini. Nah, terus si ini kok bisa, si ini enggak, misalnya itu akan kelihatan orang prestasinya. Apakah semua job deskripsi terkerjakan atau dikerjakan dengan baik oleh orang yang misalnya udah melakukan gitu. Apakah terlalu berat, itu evaluasi. Kemudian ketika orang berada pada jabatan tersebut, nah kaitannya apakah orang tersebut harus di training lagi gitu, atau ketika mau merekrut, apakah untuk jabatan tersebut ketika merekrut setelah diterima harus di training dulu ya gitu istilahnya. Kan kelihatan. Kemudian promosi. Nah, dalam promosi itu kelihatan bahwa job ini misalnya cukup menantang ketika orang-orangnya mampu mengerjakan dengan sesuai dengan job deskripsi ini sampai berhasil, maka dia misalnya pastinya ya menjadikan bergaji besar gitu. Atau mungkin bahkan ketika keberhasilannya di bidang ini, dia akan dipromosikan ke bidang yang lebih tinggi lagi karena dia berhasil di bidang satu job misalnya. Kemudian bermanfaat juga dalam menganalisa jabatan untuk organisasi, sangat bermanfaat tentunya karena organisasi semakin menjadi jelas bahwa setiap satu jabatan itu jelas jenis pekerjaannya, jelas orang-orang yang harus memangkunya. Ketika organisasi ingin misalnya merekrut orang, ya mudah karena sudah ada job design tadi. Kemudian manfaat analisa jabatan juga bisa untuk menyederhanakan pekerjaan ya. Dengan hasil itu, oh ternyata job deskripsinya ini ada padahal pekerjaan ini bisa nanti disisihkan ke bagian ini, pekerjaan ini, bagian ini, sehingga untuk jabatan ini bisa terselesaikan dengan baik. Maka perlu disederhanakan lagi job deskripsinya misalnya. Oh ternyata sangat sulit mencari orang yang job spesifikasinya seperti ini. Oke, mungkin diturunkan atau disederhanakan lagi orangnya yang ya udah yang seperti yang lulusan begini aja atau apa, syarat-syarat apa. Jadi untuk penilaian pada akhirnya ya, penilaian apa? Penilaian orang yang akan masuk di dalamnya gitu. Dan mungkin perlu juga penilaian apakah orang yang sudah berada pada posisi itu, perlu juga tambahan training. Untuk analisa jabatan itu bagaimana langkahnya atau metode dalam menganalisa jabatan atau melihat jabatan itu secara mendetail, itu kan menganalisa namanya ya. Bagaimana metode analisa jabatan? Caranya di sini dikatakan bisa dengan kuesioner atau membuat daftar pertanyaan. Misalnya untuk job deskripsi. Nah, buatlah pertanyaan sebelumnya apa yang satu job misalnya mandor atau supervisor misalnya. Supervisor produksi misalnya. Apa sih yang dikerjakan? Ditulis nama pekerjaan, jenis pekerjaannya, terus pekerjaan itu ditulis, sudah apa pekerjaannya itu ditulis dalam bentuk pertanyaan untuk diisi, dibagikan kepada karyawan. Bisa juga dengan mengamati langsung. Oh si mandor ini pekerjaannya sehari-harinya ini. Pas lihat kan seharusnya ini, jadi bisa mengamati gitu ya. Oh ini saja yang dikerjakan oleh, wah pantesan berat, si ini kan tamatannya ini, tapi pekerjaannya seperti ini, kan jadi evaluasi juga tuh tadi ya. Ya, jadi bisa melalui pengamatan mengadakan analisa jabatan itu. Bisa juga wawancara langsung. Pak, Bapak itu kerjanya apa aja? Bapak kan misalnya sebagai supervisor bidang produksi, apa sih yang dikerjakan oleh Bapak, satu persatu tulis kayak gitu, wawancara langsung. Semuanya akhirnya hasil semuanya itu ditulislah sebuah laporan pekerjaan laporan pekerjaan secara singkat ditulis. Jadi di sini ada 4 hal ya, 4 cara dalam menganalisa jabatan ya. Demikian pertemuan hari ini ya, yaitu tentang 2 hal yang bisa Bapak sampaikan karena terkait durasi ya. Yang pertama tentang
Apa itu jabatan? Ya. Apa itu jabatan? Di sini dikatakan jabatan adalah sebuah posisi ya. Jabatan adalah sebuah pekerjaan atau tugas dalam organisasi, bisa pemerintah, bisa swasta ya. Itu aja boleh jawaban kamu ya. Fungsi dinas jabatan. Jabatan juga adalah kedudukan pegawai dalam struktur organisasi yang memiliki kemampuan sesuai dengan jabatan itu sendiri yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Kemudian untuk hal itu ada namanya apa yang dimaksud dengan analisa jabatan. Nah, tadi Bapak udah jelaskan apa itu analisa jabatan. Ya, demikianlah pertemuan hari ini mengingat dengan durasi ya. Bapak tutup dulu dan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.